Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadan dengan NIM 2120424106 dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya didampingi oleh DPL saya, Dr. Kuswari Hemawati, SSI MKom. Dan selama praktik kependidikan ini, saya bertugas di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang berlokasikan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Video ini berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran di kelas 11-6 SMA Negeri 10 Yogyakarta. Materi yang diajarkan dalam video ini adalah Lead Profession yang tentang profesi dalam bahasa Prancis. Video ini merekam proses pembelajaran di dalam kelas, dimulai dari perencanaan materi, kegiatan pembelajaran, hingga evaluasi hasil pembelajaran. Tujuan dari pembuatan video ini, selain untuk memenuhi syarat luaran PK yang harus diupload di YouTube, tujuan dari video ini adalah untuk mendokumentasikan proses pembelajaran dan juga memberikan gambaran tentang cara mengajar yang efektif, serta memperlihatkan penerapan teori dan juga praktik dalam pengajaran bahasa Prancis di kelas. Selain itu, video ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan juga efektif bagi siswa. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini, setidaknya mahasiswa menyiapkan kurang lebih 3 RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam konteks ini, 3 RPP tersebut diantara lain, RPP 1 membahas tentang Sprechsonte untuk kelas 11-6 semester 1 SMA Negeri 10 Yogyakarta dengan alokasi waktu 90 menit. Pada pembelajaran ini, capaian pembelajaran yang diterapkan adalah peserta didik diharapkan dapat mencapai tingkat A2.2 sesuai dengan standar dan dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam situasi sehari-hari dengan ungkapan sederhana, yang mana menggunakan elemen 11.1 yaitu peserta didik mampu memahami percakapan sehari-hari yang sederhana. Lalu 11.2 yaitu peserta didik mampu memahami instruksi singkat dan mengenali kata-kata. Lalu 11.3 yaitu peserta didik mampu memproduksi dialog atau monolog sederhana tentang kehidupan sehari-hari, khususnya memperkenalkan diri. Lalu untuk RPP kedua adalah membahas mengenai hari dan bulan dalam bahasa Prancis, di mana diajarkan katane di dalamnya, dan di akhir pembelajaran diharapkan peserta didik mampu memperkenalkan diri dengan tanggal lahir. Dan untuk RPP yang ketiga yaitu mengenai la profession atau pekerjaan dalam bahasa Prancis dengan tujuan peserta didik dapat memahami jenis-jenis pekerjaan dalam bahasa Prancis. Sedangkan untuk bahan ajar dan materi, mahasiswa menggunakan Nouvelle Génération A1 yang direkomendasikan secara langsung oleh guru pamong. Selanjutnya, mahasiswa menyiapkan beberapa clue pertanyaan yang disebar di lingkungan sekolah untuk media pembelajaran di kelas nanti. Oke, bonjour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bonjour, nous allons apprendre le français avec moi. Kita akan belajar bahasa Prancis bersama saya, dan kali ini kita materinya masih mengenai le profession. Jadi masih terkait dengan minggu kemarin sama pertemuan kemarin itu. Nanti sebelumnya kita akan bahas sedikit lagi mengenai minggu kemarin, tapi akan saya tambahin sedikit materi juga. Tapi sebelumnya akan saya presentasi dulu ya. Yang berangkat nanti kayak biasanya, je suis Kaizong, oui, très bien. Adinda Kristianti, itu ada yang namanya maskulang dan juga feminan. Jadi kita harus tahu verba mana saja yang maskulang dan juga feminan. Yang pertama ada contohnya ini, yang T-E-U-R. Itu untuk maskulang. Lalu untuk yang feminannya nanti berubah jadi T-R-I-C-E. Untuk contohnya ini, aktor, kalau yang cewek jadi aktris. Lalu untuk yang contoh kedua, itu R, itu untuk yang maskulang, lalu untuk yang feminannya ERE.
Untuk contohnya ini, boulanger, boulanger. Kita next dulu ya, nyatetnya nanti aja. Lalu untuk contoh yang ketiga, itu ada IER untuk yang maskulang. Lalu untuk yang feminan, IERE. Untuk contohnya, poissonnier dan poissonnière. Oke, jadi ada berapa tadi? 6. Yang pertama, ada yang bisa nyebutin nggak? Oke, sambil teman-teman nulis, ini saya mau ngasih sedikit kuis. Iya, satu orang satu. Nanti teman-teman bakalan mendengarkan audio video salah satu pekerjaan pembuat roti. Nanti teman-teman bikin centang, dia tuh kerjanya ngapain aja. Jadi nanti misalnya dia ngelakuin apa aja, nanti teman-teman dengernya apa dicentang. Paham? Paham ya? Et toi, et qu'est-ce qu'il fait comme métier ton papa? Mon papa, il est boulanger. Et toi, mon fait? Ah, boulanger. C'est mon papa qui fabrique le pain. Il travaille dans une boulangerie. D'abord, il mélange de l'eau et de la farine dans un grand bol. Et ça fait de la pâte à pain. C'est comme de la pâte à modeler. Mais pour que la pâte vole, il faut bien la pétrir. Ensuite, il fait des traits avec un couteau pour que Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Itu artinya apa tuh? Membuat rumah, oke, très bien. au chocolat et des brioches, des chaussons aux pommes et des baguettes. Yang terakhir apa? Il fait de baguette. Oke, très bien. Yang benar semua angkat tangan. Untuk kali ini saya punya game teka-teki silang, les mots croisés. Jadi nanti teman-teman saya jelasin dulu aturannya. Yang pertama nggak boleh pakai handphone. Jadi nanti handphonenya ditinggal di kelas. Nanti teman-teman bakalan saya bagiin kertas TTS-nya. Jadi di sini ada jawaban. Ini ada jawaban yang nanti dimasukin ke kotak TTS-nya. Nih. Ini kotak TTS-nya. Terus untuk menjawabnya, teman-teman harus nyari pertanyaan yang udah disembunyiin di lingkungan sekolah ini. Buat nemuinnya ada peta, tebak gambar. Jadi nanti teman-teman nebak gambar buat tahu disembunyiin di mana pertanyaannya. Nanti ada wayang, marionette dombre, ada 10 wayang yang udah disebar. Nanti di dalam wayangnya itu tuh ada pertanyaan yang bisa jawab teka-teki silangnya. Wayangnya mau dibawa ke sekolah sampai Enggak, nanti ambil aja pertanyaannya, kalau udah dibaca, dijawab, masukin lagi ke wayangnya. Paham? Oke, tapi sebelumnya ini mau dibagi kelompoknya per 6-6, mau bagi sendiri atau dibagiin? Sendiri ya. 6-6 ya. Satu kelompok 6 orang. 5 menit aja ya buat bikin kelompok. Nih. Oke, ini yang kedua ya. Oke, yang kelompoknya Jian udah boleh keluar. Di sini siswa diminta untuk bekerja secara berkelompok untuk mencari clue-clue pertanyaan yang sudah disebar di lingkungan sekolah sebelum pembelajaran tadi dimulai. Setelah siswa selesai menjawab semua game teka-teki silang, siswa diminta untuk kembali ke kelas. Guru dan siswa membahas bersama perihal jawaban yang mereka temukan dengan kunci jawaban yang ada di layar. Di sini guru mengkonfirmasi melalui tanya jawab mengenai materi dan mengulas balik materi yang telah dipelajari. Untuk penilaian pembelajaran, guru menggunakan worksheet, tugas-tugas, dialog, sikap, dan juga keaktifan.
Oke, ini udah dicatat semua ya. Oke, saya bilang terima kasih buat partisipasi dan kerjasamanya teman-teman. Kalau misal tadi ada kesalahan yang saya perbuat, saya minta maaf. Dan ini kali terakhir saya mengajar. Untuk hadiahnya besok pagi, insya Allah saya anterin. Masih di sini sampai minggu depan. Jadi dahulu sebelum pulang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Merci beaucoup et au revoir. Ok bon, merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker et réagir. Merci et au revoir.